sesuai dengan koridor sebagai guru, namun kita punya trik masing-masing untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi tidak dipasang harus pakai, misalnya kalau dulu kan kita kenal CTL ya. Apa itu CTL? Itu kan contextual teaching and learning gitu ya. Kita pernah kenal itu. Kemudian sebetulnya itu juga yang kita terapkan, cuma modelnya yang berbeda. Nah tadi itu yang pertama kaitannya koridor sebagai guru mengajar tetap sesuai pedomannya, karena kita juga didasarkan kepada undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua tadi bahwa capaian pembelajaran sesungguhnya sudah diterbitkan oleh pusat, kita tinggal mengolah dan mengelolanya di dalam kelas dan elaborasi terhadap sumber daya yang ada. Tadi itu kesehatan dan berkaitan apa yang dijelaskan oleh Pak Budi. Nah, yang penting capaian itu akan berhasil jika kita bisa mengelola apa yang ada itu. Mungkin saya mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa akan semakin berkurang salah satu tugas kepala sekolah untuk melakukan supervisi, yang mana nanti guru yang minta untuk disupervisi sendiri. Sekarang mungkin dari situ saya sudah punya gambaran bagaimana kalau tidak ada guru yang minta. Apakah itu sudah dianggap baik semua? Itu satu, Pak. Yang kedua, saya sih senang-senang. Padahal Pak, saya sudah punya program khusus kelas 7, saya yang akan masuk dulu semua. Itu sudah saya sampaikan ke teman-teman, Pak. Yang kelas 8, 9 nanti saya bagi yang sudah 4A, 4B, silakan supervisi teman-teman. Karena memang selama ini seperti itu. Untuk kelas 7 khusus, saya harus, sekarang punya data, saya harus masuk. Kenapa itu saya lakukan? Karena di pengawas sendiri masih ada ya yang namanya IPKS. IPKS itu, BPKS itu untuk kepala sekolah Pak ya, pemilihan itu masih diberlakukan. Nah sehingga kalau ini tidak sinkron dengan dengan pengawas, tentunya akan sedikit bertolak belakang nantinya Pak. Yang kedua, terkadang di dalam kuesioner pun masih ditanyakan berapa kali kepala sekolah supervisi, masih muncul Pak. Alhamdulillah selama ini saya belum supervisi karena saya pindah ke sini langsung BDR COVID. Jadi saya supervisinya tidak langsung saja Pak. Ngecek praktek teman-teman di dalam e-learning. Kemudian kalau ada yang ngajar saya arah awal-awal dulu, ya saya paling secara tidak langsung saya di luar, saya memperhatikan. Walaupun ada mungkin saya bersama pengawas, saya masuk waktu itu ke Bu Widya ya, pernah saya masuk waktu itu. Iya, itu yang kita, iya itu yang pas kebetulan pelatihan Microsoft 365. Nah itu. Nah, jadi itu Pak, mungkin sedikit nanti agak bertolak belakang tentunya kan. Kemudian yang kedua, terkait dengan merdeka mengajar itu juga ada beberapa hal Pak yang sudah saya sampaikan ke teman-teman dikaitkan dengan talenta anak dan sebagainya. Nah kemudian nanti insya Allah mulai Senin kita sudah ada suratnya, sudah saya share Bapak Ibu ya, kita udah normal belajar 5 hari sekolah. Berarti nanti 3 jadwalnya Pak kurikulum yang membuat, saya dari pagi juga belum lihat Pak Yusuf ini, artinya sudah mulai mengarah ke sana. Dan hari ini ditegaskan dengan adanya edaran dari Dinas Pendidikan tentang 5 hari sekolah. Jadi semua sekolah sudah serempak. Kalau kemarin belum. Bahkan ada yang masih pulang jam 10. Tadi Pak Kadis cerita tadi.
kantor itu. Nah gitu. Ada yang pulang jam 10, ada yang masih shiftnya ini ya. Ya makanya mulai minggu ini paling tidak, kalau hari minggu ini buat jadwal, Senin depan sudah serempak, termasuk sekolah kita. Jadi mungkin itu tentu dalam konteks karena kita sampai sore, maka manfaatkan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan trik-trik mereka mengajar itu, bagaimana anak-anak kita tidak jenuh, tidak bosan, apalagi setelah lewat tengah hari, ya kan? Nah itu karena memang sekolah kita SMP khususnya sudah sepakat 5 hari sekolah. Mungkin itu Pak Pri, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bola. Tadi saya akan menyampaikan bahwa tugas kepala sekolah di dalam supervisi itu berkurang, bukan berarti tidak ada sama sekali. Ya. Kan supervisi itu ada yang pertama kepala sekolah menjadwal, yang kedua tidak dijadwal, tahu-tahu masuk kelas, dan yang ketiga inilah yang saya maksud tadi, guru mengundang kepala sekolah untuk di supervisi. Nah, sehingga bapak kepala sekolah tinggal aja di kelas 7 itu disodori aja, kira-kira saya kapan masuk ke kelas ibu. Bukan berarti langsung beras tidak ada supervisi, tidak. Ya. Jadi lebih merdeka itu kalau saya sudah siap, Pak, saya sekarang sudah siap, silakan saya lihat. Nah, termasuk saya juga begitu Bapak Ibu. Saya juga punya tugas untuk melaporkan ke B4TK biasa ke Dikmen, yaitu tentang kegiatan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nanti saya sewaktu-waktu akan masuk, tapi saya minta ibu yang undang. Pak Pri bisa nggak datang ini? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat jadwal saya kok kosong ya, saya muncul ke sini. Jadi gitu Pak. Jadi bukan berarti langsung pas tidak ada supervisi, enggak. Dari 3 teknik supervisi tadi, ya, tahu-tahu datang ke kelas tanpa pemberitahuan guru, ini sudah di dalam merdeka mengajar dan mengajar, merdeka mengajar dan merdeka belajar itu sudah diberlakukan seperti itu, nyonong. Kemudian kepala sekolah langsung jadwal tanpa pengetahuan gurunya, enggak. Tahu-tahu jadwal supervisi minggu ini enggak. Tapi yang ketiga ini yang kita ambil Pak Dola. Jadi Bapak Ibu Pak Dola tinggal aja diagendakan katakanlah Februari awal, sebarkan aja ke guru kelas 7. Ayo kapan saya masuk kelas? Kapan saya masuk kelas? Kapan masuk kelas? Sehingga Bapak Ibu sudah siap. Ya ini yang namanya merdeka belajar. Ayo pilih mana? Sidak, tahu-tahu dijadwalkan kepala sekolah dengan Bapak Ibu sendiri yang sudah siap. Itu dijadwalkan kepala sekolah. Ya. Jadi demikian Pak Abdullah. Bukan berarti langsung tidak ada sama sekali, karena itu yang tidak mungkin. Karena nanti dikhawatirkan nanti nyimpang rombongan. Jadi di Penajam itu sering sekali itu pengawas itu datang berombongan. Semua guru itu disiapkan di ruangan kayak diperiksa itu kan. Iya loh Pak, ini saya mengatakan yang sebenarnya. Ya, jujur. Ya, betul. Saya mau betul kepada dinas tidak mungkin. Ya, berapa kali begitu. Jadi sampai anak-anak terabaikan karena gurunya itu melayani pengawas, yang bukan melayani siswa. Jadi dibalik melayani pengawas, ditanyai berkaitan dengan apa namanya komponen-komponen yang ada di dalam RPP, kemudian apa daftar hadir, kemudian analisis tes, semuanya Pak, semuanya harus dicentang. Centangnya adalah minimal 3 lah, kalau 2 kan nilainya sedikit sekali Pak. Jadi cantumkan nilainya juga 80, 70, 95, ada yang 100 kan? Kalau lengkap itu 100. Dan terus terang
Saya pribadi loh Pak, saya tidak sependapat dengan yang begitu. Artinya apa? Karena satu, guru berkumpul dan satu, kemudian siswa-siswa banyak yang KPK. Nah, bagaimana itu teknis-teknis yang semacam itu Pak? Ya nanti berkembang ibu ya. Terima kasih Pak Sukra. Yang perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa sekolah pemuda ini masih masa transisi, kan masuk berjalan 6 bulan gak genap, 3 bulan, sehingga peranan dan fungsi pengawas masih belum dituntaskan selama kelas 7 itu belum ke kelas 9. Jadi nanti kalau kelas 7 sudah sampai kelas 9 baru merdeka sesungguhnya, merdeka mengajar sesungguhnya seperti itu. Kalau sekarang kan peranan dan fungsi pengawas itu masih punya kewajiban dia memberikan binaan kepada sekolah-sekolah yang menjadi binaan. Maka di Bapak Ibu sekalian, hal seperti itu masih terjadi dan harap maklum, karena yang kita kawal kan masih kelas 7, kelas 8, kelas 9 kan tetap menjadi kewenangan pengawas yang sebelumnya. Maka dari itu Bapak Ibu terus terang, Mas Menteri ini ya, Mas Nadiem Makarim itu kan bagaimana menciptakan merdeka belajar termasuk merdeka mengajar, sehingga Bapak Ibu itu tidak terlalu terfokus dengan kegiatan-kegiatan portofolio administratif itu. Namun kemarin di kementerian ada sedikit bukan miss ya, sedikit keperbedaan pendapat nanti untuk penilaian kenaikan pangkat dan golongan guru berdasarkan apa gitu. Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Kalau mana merdeka mengajar, nggak usah ngurusi administrasi portofolio itu. Mungkin yang dipakai ajuan untuk guru naik pangkat dulu, apakah KPU kembali kepada dulu kenaikan pangkat otomatis. Dulu kan otomatis setiap sekian tahun naik pangkat, setahun pangkat dan golongan naik. Itu yang menjadi diskusi panjang kemarin di tingkat kementerian seperti itu. Jadi demikian Pak Sukra. Jadi itu memang model seperti itu memang nggak merdeka. Seharusnya kita melayani siswa, sehari melayani pengawas, pelajaran hilang kan gitu kan. Nah ini kan temuan-temuan dari Mas Menteri ya, sehingga memunculkan yang namanya merdeka belajar dan merdeka mengajar. Atas kesempatan yang telah diberikan, menyimak dari awal hingga hampir di penghujung acara, banyak sekali memberikan manfaat. Singkat saja yang ingin saya tanyakan, mungkin sedikit Bapak bisa memaparkan bagaimana tips dan trik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi Pak di kelas, karena jujur itu agak sulit gitu diterapkan ya Pak ya, ketika kita memilih dan memilah anak-anak sesuai dengan gaya belajar, minat. Ketika mau diajarkan dalam satu pembelajaran, nah itu kadang-kadang kita menemui kendala di situ. Jadi mohon pencerahan, mungkin tips dan triknya seperti apa. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Masalah itu ini, apakah saya mengajarnya ini sudah sesuai dengan koridor di dalam proyek profil pelajar Pancasila, terutama yang diferensiasi, belajar beberapa anak diferensiasi ini. Jadi ini yang dikatakan salah satu merdeka. Jadi guru sekarang udah gak usah takut kalau Pak pengawas ini Pak Dris bolo di lalu tos gitu. Kecuali kalau Bapak itu memang ini dinilai apakah sudah benar atau enggak ya saya mengajar. Jadi ini salah satu peranan kepala sekolah berkurang. Jadi nggak langsung. Kalau dulu kan semuanya Bapak itu kalau ada pengawas kan greweli. Saya dulu juga begitu tuh. Apa greweli bahasa Indonesia itu? Gemetar ya. Iya. Gemetar. Waduh. Pak, alhamdulillah kok nggak supervisi kan. Tapi memang sudah Pak, itu sudah saya rencanakan. Saya sampaikan kepada teman-teman. Artinya apa? Yang sudah saya sampaikan, saya beritahukan itu, saya akan ke kelas 7, kelas 8, 9 aja teman-teman, itu tetap kita laksanakan. Hanya mungkin nanti saya hanya menyodori nama saja
mau hari apa, mau tanggal berapa. Saya tidak mengharuskan bahwa hari itu materi itu tidak. Yang penting hari itu siap. Walaupun yang mau disampaikan materinya yang sudah tidak apa-apa. Yang kita lihat adalah bagaimana teknisnya. Itu yang kita namakan supervisi klinis kan begitu. Artinya tetap kita laksanakan. Dengan begitu insya Allah kewajiban saya juga gugur dan gitu. Karena kita semua ini terkait dengan tanggung jawab. Kalau sudah kita laksanakan, insya Allah ya gugurlah kewajiban Pak ya kan begitu. Jadi nanti tetap kita program untuk kegiatan itu insya Allah mungkin kita mulai di akhir Januari atau awal Februari. Nah begitu. Silakan Pak Sugeng dilanjut kalau ada teman.